Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang keistimewaan seorang perempuan. Telah hadir bersama kita Ustadz Maulidi. Selamat sore Ustadz. Sore. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini Ustadz, topik kali ini ya kita akan mengulas tentang bagaimana sih sebenarnya perempuan di mata Rasulullah. Oke. Pertanyaan yang luar biasa dari seorang perempuan ya. Perlu saya respon ini karena selama ini seakan-akan perempuan itu ya didiskriminasikan. Perempuan itu diposisikan sebagai the second class atau perempuan itu seakan-akan hanya konco wingking. Padahal Rasulullah tidak demikian loh ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita ketika peristiwa ya haji wada, haji terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, ittaqullaha fin nisa. Takwalah kalian kepada Allah melalui bagaimana memahami perempuan, bagaimana berbuat baik kepada perempuan, bagaimana memposisikan perempuan pada posisi yang mulia seperti yang diajarkan agama Islam. Sekali lagi, Islam menghapus perbudakan. Islam menghilangkan diskriminasi. Di mata Islam, suami dan istri equal, seimbang. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Baik suami maupun istri laksana libas, pakaian yang saling menutupi, saling menyeliputi, dan ya perannya sama, yaitu melindungi. Karena itu wajar kalau kemudian Rasulullah SAW tadi mengingatkan ittaqullaha bin nisa. Takwalah kalian wahai kaum laki-laki kepada Allah dengan memperhatikan istrinya, memposisikan perempuan pada tempat yang semestinya sebagaimana Islam ajarkan. Seberapa istimewa sih perempuan itu di mata Rasulullah? Oh, luar biasa Rasulullah memuliakan perempuan itu. Hal ini juga ditegaskan di dalam hadis Nabi yang lain. Kata Nabi, istausu bin nisa'i khaira. Mintalah wasiat, mintalah nasihat kalian wahai para lelaki, para suami, khairan, akan kebaikan. Kepada siapa? Bin nisa'i. Pada istri, kepada perempuan. Ini berarti kan ada kekuatan, kehebatan di balik seorang istri, di balik seorang perempuan. Yang bisa kita pelajari adalah kesabarannya, kekuatan jiwanya, karena memang lagi-lagi secara psikologis perempuan bukan hanya ya bagaimana merasakan kebahagiaan, tetapi juga bagaimana menghadapi penderitaan yang selama ini dihadapi oleh laki-laki, bukan hanya seorang perempuan. Tapi gini loh Us, kadang kan banyak tuh kalau laki-laki mau memutuskan sesuatu nanya dulu sama istrinya. Tapi kan di mata orang jadinya begini, itu suami-suami takut istri begitu. Ya enggak gitulah, suami takut istri itu bukan begitu. Enggak ada kata takut di dalam internal keluarga. Yang ada adalah ketersalingan, al-mubadalah. Ada kalanya seorang suami memiliki keterbatasan di dalam mencermati problematika kehidupan keluarganya. Barangkali istri yang lebih mengetahui dalam konteks ini. Karena itu Rasulullah SAW ya pernah memberikan contoh kepada kita bagaimana Rasul ya berdialog dengan ummahatul mukminin, dengan ya istri-istri beliau. Baik ketika beliau itu berperan sebagai suami dari Sayyidatina Khadijah al-Kubra maupun berperan sebagai suami dari istri yang relatif paling muda, Sayyidatuna Aisyah. Rasulullah selalu memposisikan dirinya menyesuaikan dengan psikologi istrinya. Ketika dengan Sayyidah Aisyah, kita tahu Rasulullah berlomba-lomba menaiki kuda. Sesekali Rasulullah menghibur istrinya, menjadikannya dia sebagai the winner, pemenang, tapi sesekali juga Rasulullah ya memposisikan dirinya sebagai the winner. Ini artinya ada mula'abah.
Ya, ada permainan di situ. Itu artinya bahwa Rasulullah belajar banyak bagaimana mencintai istri yang relatif muda maupun mencintai istri yang relatif tua. Itulah barangkali respon saya tentang bagaimana perhatian Rasulullah terhadap para istri dan perempuan. Oke deh, jadi seharusnya suami-suami itulah meniru Rasulullah, bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya. Tapi ngomong-ngomong, Ustadz udah memperlakukan istri kayak Rasulullah belum? Kalau ditanya gitu mah gue jadi speechless. Tetapi paling tidak begini, meniru Rasulullah itu tidak mudah, dan meniru Rasulullah itu jangan parsial. Ada orang yang memahami Rasulullah itu secara parsial, juz'iyah. Misalnya kalau anak muda hanya suka dengan rambutnya yang gondrong, alasannya ini niru Rasul. Kalau kaum suami, ya mereka selalu poligami, alasannya itu niru Rasul. Nggak gitu-gitu juga kali. Jadi niru Rasulullah itu harus komprehensif, harus kulliyah, secara integral utuh. Jangan hanya dari satu sisi, sementara sisi yang lain diabaikan. Ingat, Rasulullah itu adalah uswah hasanah, qudwah sahihah bagi kita dalam semua aspeknya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu nyuci piring, Ya, nyuci baju, ya kan, ngomong cucu loh, ya bisa jadi ngomong anak. betul. Nah, jadi kira-kira Ustadz gimana? Ini kan saya punya keterbatasan ya sebagai kaum laki-laki. Kalau boleh dikatakan begini, kalau kita mencoba dari ayat Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Ini sebenarnya tidak bermaksud untuk membuat dikotomi peran antara laki-laki dan perempuan, tidak. Tetapi karena keterbatasan laki-laki ketika dia harus mencari nafkah, ya, banting tulang, kerja keras, ya, mencari makan, ya, untuk anak istrinya di rumah, saya pikir ini merupakan satu kemuliaan seorang istri ketika mencoba membantu meringankan beban suami. Sebenarnya memang kalau kita belajar dari Sayyidina Umar bin Khattab, ya, Sayyidina Umar memang melakukan segala hal untuk istrinya. Bahkan Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah SAW, pernah berdandan, ganteng sekali penampilannya. Suatu ketika ditegur oleh Nafi'. Sahabat Nafi' ini berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Wahai Abdullah bin Abbas, kenapa kamu berdandan seganteng ini, setampan ini? Sementara tamu dari berbagai wilayah sudah menunggumu di luar." Gitu kan? Kelamaan ya. Ya, untuk meminta fatwa. Tapi apa ternyata? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, saya berdandan ini bukan untuk mereka, tapi saya berdandan untuk istri. Sebagaimana halnya juga mereka berdandan, yakni istri berdandan untuk suaminya. Ya udah deh, kalau gitu nanti kalau saya berlama-lama di kamar berdandan, jangan dipanggil-panggil ya. Ya enggak lah, kan juga untuk gue. Ya udah deh, teman-teman, sampai di sini dulu Ya. perbincangan kita kali ini. Nanti ya kita sambung lagi dengan tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.